Abu Isa faltafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curah nikmat yang senantiasa Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Dan diantaranya perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam kegiatan Daurah Tauhid, kita mohon kepada Allah agar senantiasa menganugerahkan taufiknya untuk kita semuanya, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Ta'ala, jauh dari jalan yang dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Amin. Fatihidin rahimani wa arhullah. Dan juga merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika Allah menganugerahkan kepada kita untuk kemudian ada kebutuhan yang lebih besar bagi Allah, melebihi kebutuhan terhadap mengenal penciptanya. Jalan mengenalnya hanya melalui mengenal asma dan sifatnya. Maka semakin seorang hamba mengenal asma dan sifatnya, maka dia akan semakin kenal Allah Ta'ala, ikhlas dan dekat kepadanya. Dan maka ini upaya kita untuk kemudian mengenal lebih jauh tentang asma dan sifat Allah Ta'ala dengan mempelajari kaidah-kaidah yang benar. Karena tanpa kaidah yang benar tidak akan seorang itu bisa mengenal Allah Ta'ala melalui asma dan sifatnya. Bagaimana yang terjadi pada ahlul bidah ketika mereka menyimpang dalam paham di dalam kaidah-kaidah mengenal asma dan sifat Allah Ta'ala, maka itu berdampak terhalangnya mereka dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita memiliki metodologi yang benar di dalam mengenal Allah Ta'ala melalui kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah asma dan sifat, maka diharapkan natijah atau efek yang sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu akan semakin mengenal Allah Ta'ala, ikhlas dan dekat kepadanya. Ini menjadi sebuah kenyataan di dalam kehidupan kita. Amin. Ikhwafun rahimani wa rahmatullah, melanjutkan pelajaran kita terhadap kitab Al-Qaidul Musla fi Sifatillahi wa Asma'i Al-Husna karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, di mana kita baru menyelesaikan sampai kaidah yang kedua ya, dan sudah kemudian tanya jawabnya kaidah yang sampai kaidah yang pertanyaan yang berapa Mas Aryo? Pertanyaan ke ya
Berarti ada pertanyaan yang sudah dijawab tapi belum dibahas kaidahnya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan kaidah yang ke ya, kan ini untuk kaidah asma Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin metodenya saya baca atau antum ada yang baca kemarin? Bulan yang lalu pembelajarannya ada yang baca bukunya dari antum atau saya juga yang baca? Saya baca. Di terjemahan yang dibaca ya. Suaranya nyampe enggak kalau dibaca oleh antum atau antum pegang? Hah? Ayo silakan dibaca. Kaidah ketiga, asma Allah Subhanahu wa taala jika menunjukkan pengertian transitif maka mengandung 3 hal. Pertama, ketetapan asma tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketetapan sifat yang dikandung oleh asma ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum had tidak diberlakukan lagi terhadap para penyamun setelah bertaubat. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai atau menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 34. Contoh, nama As-Sami' Maha Mendengar mengandung ketetapan bahwa nama ini untuk Allah. Ketetapan bahwa Allah mempunyai sifat sam'u, mendengar segala bisikan dan kata-kata rahasia. Sebagaimana firman-Nya, Allahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basyir. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 1. Akan tetapi jika nama Allah menunjukkan pengertian intransitif, maka mengandung 2 hal. Pertama, ketetapan nama Allah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketetapan sifat yang dikandung oleh nama ini untuk Allah. Contoh, nama Al-Hayyu, Maha Hidup, mengandung ketetapan bahwa nama ini untuk Allah dan ketetapan adanya sifat hayah atau hidup baginya. Barakallahu fiik. Ikhwafin rahimani wa rahmatullah, ada kekurangan terjemahan mungkin terdelet ya. Itu pada ketiga enggak ada ya. Maksudnya ada ketiga. Dan nanti ayatnya baru setelah ketiga. Ya, yang ada lengkap apa ketiganya? Bunyinya, terjemahannya? Enggak ada juga. Jadi kan di situ dikatakan mengandung, maka mengandung 3 hal, tapi baru disebutkan 2. Ya, yang ketiganya itu hukum dan konsekuensinya. Yang dikandung oleh asma tersebut. Muqtadoha. Jadi ketetapan hukum dan konsekuensi dari kandungan makna asma Allah tersebut yang bersifat transitif.
Ya, Fafidin rahimani wa rahmatullah. Jadi saya Muhammad bin Sulaiman mengatakan pada Al-Qaidah Salisah, kaidah yang ketiga, asma Allah Ta'ala indalat ala wasfin muta'adin. Asma Allah Ta'ala jika makna yang ditunjukkan itu mengandung sifat muta'adin, sifat transitif, yaitu yang membutuhkan objek, yang ada objeknya. Ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi kata yang ada objeknya. Maka apa kewajiban kita kepada asma Allah Ta'ala yang mengandung makna transitif? Ada tiga, atau mana salah satu umur. Jadi ada tiga kewajiban kita terkait dengan asma Allah tersebut. Yang pertama, ahadua subutu dzalikal ismillah. Jadi penetapan bahwa nama itu sebagai nama bagi Allah Ta'ala. Contohnya tadi apa? Pada asma Allah as-sami. Ya, pada makna mendengar. Maka ditetapkan bahwa Allah bernama As-Sami, yang diterjemahkan dalam bahasa kita dengan maha mendengar. Tapi asma Allahnya As-Sami, bukan Allah maha mendengar. Maha mendengar itu bukan asma Allah Ta'ala, itu terjemahan dari asma Allah Ta'ala. Asma Allahnya apa? As-Sami, itu asma Allah Ta'ala. Nama Allah As-Sami. Kemudian yang kedua, asani subutu sifah alati tadamanaha lillah. Kemudian yang kedua, menetapkan sifat yang terkandung dari asma al-sami. Sifat apa itu? As-sama. Yaitu Allah, ketika Allah bernama as-sami, maka Allah memiliki sifat as-sama, yaitu pendengaran. As-sama itu pendengaran. Jadi Allah memiliki pendengaran. Yang Allah mendengar. Kan yang namanya pendengaran untuk mendengar. Dia memiliki pendengaran. Jadi Allah mendengar. Sifat Allah Ta'ala dengan as-sama itu pendengaran. Maka Allah mendengar dengan pendengarannya. Nah, yang ketiga, asal disubutu hukmiha wa muqtadoha. Jadi penetapan adanya apa? Hukum dan konsekuensinya. Namanya Allah memiliki sifat as-sama, padahal as-sama itu kaitannya dengan al-masmu'at, dengan suara aswat. Maka berarti ada suara yang didengar. Allah mendengar suara. Jadi ada objek yang didengar. Itu suara. Jadi Allah mendengar suara, itu konsekuensinya. Kita harus menetapkan. Dengan menetapkan nama Allah As-Sami, sifat As-Sama, konsekuensinya suara dimanapun keberadaannya, seberapapun dirinya, itu didengar oleh Allah Ta'ala dengan sam'unya. Allah mendengar dengan sam'unya. Jadi ada objek yang menjadi objek pendengaran. Apa itu? Suara. Ya, termasuk juga ya konsekuensi dari mendengar tersebut. Ya, apakah kemudian Allah mendengar dalam arti suara itu terjangkau, dan kemudian konsekuensinya misalnya Allah mengabulkan inna sami'un sami Allah liman hamidah. Allah mendengar orang yang mujinya, berarti akan ada ganjaran bagi yang memujinya, atau kemudian bagi yang dipuji oleh Allah Ta'ala dari apa yang didengar oleh Allah, atau sebaliknya Allah akan menghukum bagi siapa yang apa yang didengar oleh Allah Ta'ala itu hal-hal yang baik, yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Maka kemudian beliau ambil pada kasus untuk menetapkan konsekuensinya, hukum dan konsekuensinya,
itu beliau contohkan kasus tentang bahwa Allah tidak menghukum orang yang pencuri, begal, tertangkap sebelum apa? Sudah bertobat sebelum ditangkap. Ya, dengan firman-Nya ilal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang sudah bertobat sebelum engkau mampu untuk menangkapnya. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, beliau jelaskan bahwa konsekuensi dari dua asma tersebut, yaitu Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, disebutkan setelah kalimat sebelum engkau mampu untuk kemudian menangkapnya. Artinya orang yang sebelum ketangkap, artinya dia diketahui mencuri, ya, dia diketahui membegal, tapi sebelum ditangkap sudah bertobat, maka konsekuensi hukum dari hukuman begal itu kutatori, kalau potong tangan dan kakinya secara menyilang, itu enggak berlaku. Itu berlaku kalau kalau posisinya sudah ditangkap masih sebagai begal. Tapi kalau sudah bertobat sebelum ketangkap, maka konsekuensi Allah berfirman bahwasanya ditutup dengan firman-Nya innallaha ghafurur rahim, maka ya jadi objek kasih sayang Allah ada, yaitu Allah tidak memberikan maaf kepada kutatorik untuk tidak dihukum ketika kemudian tertangkap dalam posisi dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, walaupun ya mungkin ya sesuatu yang lebih jelas, yang lebih gamblang adalah bahwasanya segala sesuatu ketika asma Allah itu mengandung makna transitif, maka konsekuensinya, hukum dan konsekuensinya atau asarnya, ya Allah, jadi ada pengaruh dari asma Allah tersebut kepada hamba-hambanya. Ketika Allah mencintai, maka ada objek yang dicintai. Kemudian ya, ada konsekuensi mencintai. Apa kalau Allah mencintai? Kalau Allah mencintai hamba, kemudian apa konsekuensi dari kecintaan tersebut terhadap hamba tersebut? Jadi ada asar dan juga ada hukumnya. Kalau istilah yang lainnya kadang menyebutkannya dengan asarnya dan menetapkan tentang asarnya. Nah, perhatikan Ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Dan disinilah titik letak perbedaan antara Ahlussunnah dengan Al-Bid'ah. Ya, untuk yang transitif ada apa tadi? Ada berapa tadi? Ada 3 ya kan? Isim, sebagai nama, sebagai sifat, dan asarnya, hukum dan konsekuensinya. Nah, yang Ahlul Bid'ah dari kaum Mu'tazilah yang menafikan sifat itu, perbedaannya dengan Ahlussunnah, kalau kemudian dia Jahmiyah, berarti perbedaannya pada poin yang pertama dan poin yang kedua. Ya. Karena Jahmiyah kan tidak beriman adanya asma bagi Allah Ta'ala. Kalau Mu'tazilah kan beriman. Jadi kalau kemudian Jahmiyah, maka mereka tidak mengakui poin yang pertama dan yang kedua, bahwa as-sami itu sebagai asma Allah Ta'ala, dan bahwa as-sama melekat pada diri Allah sebagai sifat. Itu Jahmiyah. Kalau Mu'tazilah itu asma mereka menetapkan. Jadi poin yang pertama mereka tetapkan, tapi yang kedua tidak. Maka mereka tidak menetapkan bagi Allah as-sama, sifatus sama, walaupun mereka menetapkan Allah as-sami. Nah, bagi Asy'ariyah tergantung sifatnya. Mereka kan menetapkan asma, maka as-sami tetapkan. Kebetulan mereka juga menetapkan sifat as-sama, maka as-sama tetapkan. Tapi untuk kasus yang lainnya, Ar-Rahim misalnya,
itu kan juga maknanya makna transitif. Karena ada objek yang dirahmati. Ya. Maka baik Jahmiyah, Mu'tazilah atau Asy'ariyah tidak menetapkan poin yang kedua untuk nama Allah Ar-Rahim. Karena sifatnya apa? Rahmah, dan semua baik Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah tidak menetapkan sifat rahmah bagi Allah Ta'ala. Tetapi untuk asalnya, untuk hukum dan konsekuensinya, baik Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Asy'ariyah sama dengan Ahlussunnah, menetapkan apanya? Hukum dan konsekuensinya. Jadi mereka mengakui tentang hukum dan konsekuensinya dengan menafikan sifatnya atau namanya, tergantung kelompok mana dia. Maka sifat rahmah misalnya, ya ada objek yang dirahmati. Ya mereka mengimani bahwa hamba dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan itu transitif. Tetapi mereka nggak namakan sifat itu sifat rahmah. Tetapi efek rahmah berupa apa? Ya datangnya kenikmatan demi kenikmatan itu kan efek dari rahmah. Nah, yang menyebabkan Allah Ta'ala kemudian memberi kepada hamba apapun yang didapat oleh hamba dari berbagai macam kenikmatan, itu bukan karena Allah punya sifat rahmah, tapi asal sifat rahmah ada, tetapi mereka nggak menamakan itu bersumber dari apa? Sifat yang melekat pada diri Allah yang disebut rahmah. Maka sama juga kan, mereka khususnya untuk Mu'tazilah dan Jahmiyah kan nggak beriman Allah punya sifat as-sama, tapi hamba kegiatannya, suaranya didengar tidak oleh Allah Ta'ala, didengar. Ya asal dari sifat itu ada, tapi kalau nggak punya sifatnya, maka seberapapun suara sekecil apapun dalam pandangan Jahmiyah, Mu'tazilah ya sampai kepada Allah Ta'ala, didengar oleh Allah Ta'ala, tetapi Allah tidak punya pendengaran. Nggak ada sifat yang melekat pada diri Allah Ta'ala. Tetapi asalnya ada. Ya, ini supaya kita nggak salah paham. Ya, berarti kan nanti kita pahami, kalau salah paham, kalau mereka nggak beriman Allah punya pendengaran, punya penglihatan, berarti mereka selama ini menganggap Allah buta gitu, nggak lihat apa-apa. Nggak juga gitu kan, nggak mendengar apa, bukan ya, semuanya dilihat, semuanya didengar, tapi Allah tidak punya apa? Pendengaran dan penglihatan. Maka mereka beriman kepada asalnya, tapi tidak beriman kepada asma'nya atau sifatnya, tergantung dia kelompok mana. Dari kelompok Mu'attilah tadi, menafi sifat. Mungkin bisa dipahami sampai sini ya. Supaya kita tidak mengatakan kepada kelompok lain dengan sesuatu yang tidak ada pada mereka. Ahlussunnah itu adalah orang yang paling adil. Walaupun dia korban pendoliman dari aliran sesat, tapi tidak pernah mendolimi aliran sesat. Tidak mengatakan tentang mereka sesuatu yang tidak ada pada mereka, dan tidak mengingkari sesuatu yang ada dari mereka berupa kebenaran. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wala yajrimannakum sana'an qaumin ala ta'dilu i'dilu, ala ta'dilu i'dilu, innahu aqrabul taqwa. Ya, itu untuk kalau kemudian dia makna transitif, ada objeknya. Berbeda kalau kemudian asma Allah Ta'ala itu indalat ala wasfi ghairi muta'addin, jadi menunjukkan kepada makna yang tidak muta'addi atau yang dia adalah intransitif. Maka hanya mengandung dua perkara yang kewajiban kita untuk mengimaninya. Hadihima subutu dzalika
Subutu dzalikal ismi lillahi azza wajal. Yang pertama, penetapan hal itu sebagai asma Allah Ta'ala. Dan yang kedua, asal subutu sifat alati dobanaha lillahi azza wajal. Menetapkan sifat yang dikandung oleh asma Allah tersebut untuk Allah Ta'ala. Dua aja kewajibannya. Imani itu sebagai asma Allah Ta'ala dan imani sifat yang terkandung pada makna dari asma Allah tersebut. Mengapa tidak ada asal dan hukum atau konsekuensinya? Karena nggak ada apanya, nggak ada objeknya, nggak ada objeknya, nggak ada apa yang merupakan objek dari sifat oleh Allah Ta'ala. Maka contohnya lah misalnya dalika al-hayyu, sifatul hayat, nama Allah al-hayyu yang maha hidup, namanya al-hayyu ya, terjemahannya yang maha hidup. Kemudian itu mengandung, maka kewajiban kita lah menetapkan al-hayyu sebagai asma bagi Allah Ta'ala dan menetapkan al-hayatu sebagai sifat bagi Allah Ta'ala. Dan cara memindah asma kepada sifat atau cara mencari sifat dari asma, maka cukup dicari apanya? Masdarnya ya. Jadi setiap kita dapatkan nama yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala, maka kalau kita ingin mengetahui sifatnya, mengambil sifat dari asma Allah Ta'ala, maka dalam bahasa Arab dengan diambil apa? Masdarnya. Karena bahasa Arab kan ya, khususnya yang mustaq itu kan ada sorofnya. Nah, ambil aja pada bagian masdarnya. Itulah sifat. Untuk yang dia ada sorofnya. Kalau yang bukan mustaq, artinya tidak ada sorofnya, tidak bisa tasrif, ya langsung. Ya seperti sifat-sifat datiyah yang kalau pada diri kita anggota tubuh kan nggak ditasrif. Ain kan nggak ada tasrifnya, lihat nggak ada tasrifnya, itu udah otomatis langsung diambil saja sebagai apa sih? Sifat bagi Allah Ta'ala. Ya, itu kaidah yang ketiga. Ustaz, ke pembahasan soalnya mungkin terkait dengan kaidah ketiga ini. Ya, sudah atau belum? Belum ya? Belum bahas, oke. Ya, ya, ya. Ini kan kaitannya dengan hafalan aja kan. Paham nggak transisi sama transitif gitu? Ya, terus. Hmm? Alam ya, kalau sudah paham transisi dan transitifnya mestinya paham kalimat berikutnya, maka jelas sekali bahasnya itu salah ya kan, karena kan nggak harus ada objeknya, bukan ya
perbuatannya kan nggak ada, kan ada yang tidak ada perbuatan yang tidak ada objeknya. Yang mana itu? Yang transitif. Soalnya apa itu tadi bunyinya? Maka membuktikan bahwa semua asma Allah menunjukkan sifat berbuat bagi salah kan? Ini Salah, kan jawabannya diantara menunjukkan kepada makna perbuatan ya. Jadi kan itu di antara asma Allah ada yang maknanya transitif, ada yang maknanya yang intransitif. Tetapi tidak otomatis bahwasanya semua asma Allah menunjukkan apa perbuatan. Karena ada asma Allah Ta'ala yang tidak terkait dengan perbuatan Allah SWT. Ya. Kayak kemudian hidup kan, Al-Hayyu kan nggak berbuat kalau melakukan perbuatan hidup. Itu sifat dzatiyah, bukan sifat perbuatan. Ya, bukan sifat fi'liyah. Tapi asma Allah Ta'ala apa itu? Maknanya intransitif. Memang ada Allah berbuat, tapi nggak ada objeknya, nggak ada kemudian maf'ul bihnya. Seperti apa? Nuzul, kalau turun, al-istiwa dan sebagainya. Ya, selanjutnya asma Allah yang bermakna transitif dan instansitif, maka menuntut kepada kita untuk beribadah kepada Allah sesuai konsekuensi asma Allah. Tanya sih benar. Yang tidak sepakat. ya. Saya ulangi lagi, asma Allah yang bersifat transitif dan instansitif ini kepada kita untuk beribadah kepada Allah sesuai konsekuensi. Tanya sih kalau Ya, insya Allah jelas. ya kan. Yang maksudnya tadi yang asami mendengar ada objek yang dengar, berarti kita beribadah kepada Allah dengan menjaga suara yang kita keluarkan. Gitu. Ya, kemudian Ar-Rahim, Allah merahmati. Ya, kita beribadah kepada Allah dengan segala sesuatu yang bisa mendatangkan apa rahmat Allah Ta'ala. Itu namanya mengabdi kepada Allah dengan apa? Konsekuensi dari asma'nya. Kita cari asma Allah yang transitif, Nah, apa saja asarnya, pengaruhnya, hukumnya, konsekuensinya gitu. Ya, karena kan ada yang ketiga tadi, beriman kepada hukum dan konsekuensinya. Dan dia yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan ubudiyah kepada Allah. Apakah yang intransitif tidak? Ya, yang transitif juga. Yang intransitif pun juga. Karena apa? Dengan apa yang dipertontonkan atau diperkenalkan oleh Allah kepada kita, kan ada yang membuahkan rasa cinta kan tuh. Ya. Ketika kemudian Allah dengan indah misalnya, kan nggak ada ininya, nggak ada objeknya kan, itu kan intransitif, innal jamil. Nah, kita suka nggak sama hal yang jamil, yang jamal gitu. Kita maka tidak yang lebih kita sukai, cintai melebihi Allah, karena Allah yang paling jamal. Kejamalan yang paling sempurna yang dimiliki oleh Allah SWT. Ya, demikian seterusnya. Silakan. Baik, kalau seterusnya penunjukan asma Allah beragam. Yang berdasarkan domun, belum ya Ustaz? Belum. Pokok ya Pak. Ya, sekarang selanjutnya yang keempat, siapa baca? Kaidah keempat. Dilalah. Ini Ustaz. Ya, boleh dilalah, dulalah, dalalah, boleh tiga-tiganya. Atau indikasi asma Allah Subhanahu wa taala terhadap zat dan sifatnya adalah secara mutabaqah, adekuasi, tadamum atau inklusi, dan iltizam atau konsekuensi. Contoh nama Al-Khaliqu, pencipta, secara mutabaqah
menunjukkan zat Allah beserta sifatnya. Al-Khalq secara tadomum menunjukkan sifat ilm, pengetahuan, dan kudrah, kekuasaan. Oleh karena itu, tatkala Allah menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah berfirman, "Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Dilalah iltizam bermanfaat sekali bagi penuntut ilmu apabila ia menggali makna dan mendapat taufik dari Allah untuk memahami korelasi secara dilalah iltizam, maka dengan cara ini bersumber dari satu dalil, ia akan memperoleh banyak permasalahan. Dan perlu diketahui bahwa konsekuensi pengertian lazim dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sah untuk menjadi konsekuensi, maka konsekuensi itu benar karena firman Allah dan sabda Rasulullah adalah benar. Sedang konsekuensi dari apa yang menjadi konsekuensi dari firman-Nya dan sabda Rasulullah dan sabda Rasulnya, sehingga konsekuensi itulah yang menjadi pengertian yang dimaksud. Cukup sampai sini dulu. Ikhwafun rahimani wa rahmatullah. Untuk kaidah yang keempat beliau sampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-qaidah ar-rabi'ah dalatul asma ta'ala ala dzati wa sifati takunu bil mutabaq wa tadammun wal iltizam, bahwa penunjukan atau indikasi dari asma Allah Ta'ala pada zat dan sifat itu bisa melalui cara metode penunjukan mutabaqah, tadamun, dan iltizam. Ya, ini istilah bahasa Indonesianya lebih asing lagi daripada istilah bahasa Arabnya. Ya, jadi ini orang-orang khusus saja yang tahu istilah ini. Ya, saya hampir 99% antum nggak mengenal apa tadi istilahnya adekuasi. Yang paling antum mungkin apa konsekuensi sama inklusi ya. Maka ada sekolah inklusi, berarti ada apa? Ada yang diselipkan di situ kan? Ya, sekolah inklusi berarti ada anggota yang apa tadi? Yang bagian dari anggota yang diselipkan di situ, yang memiliki, yang dia bagian dari yang lainnya. Kemudian ada apa? Iltizam, kalau ini tidak biasa konsekuensi. Tapi yang tadi, yang adekuasi. Begini, ikhwafin rahimani wa rahmatullah. Karena beliau kan tidak menjelaskan. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tidak menjelaskan makna dari masing-masingnya. Langsung beliau apa? Kepada contoh. Maka kalau kemudian kita kepada pengertian dari apa al-mutabaqah, penunjukan mutabaqah, tadamun, dan iltizam itu adalah penunjukan dari sebuah kalimat, lafaz atau kalimat, kata atau kalimat. Itu ada indikasi secara mutabaqah, tadamun, dan iltizam. Maka berarti apa? Orientasi bahasanya kepada kata. Jadi sebagai objek bahasan adalah kalimat. Objek bahasan kalimat. Kita akan mengambil faedah, kita bisa mengambil kesimpulan pelajaran dari kalimat. Yang ini yang antum kalau belajar bahasa Indonesia kan dikasih kalimat. Kemudian faedah yang bisa kita petik dari kalimat atau tadi misalnya Budi pergi ke pasar membeli mangga. Kemudian satu apa yang tadi
siapa yang pergi ke pasar, apa yang dibeli, mangga, apa, nah, terus naik apa gitu. Itu kan mengambil itu, apa namanya, mengambil pelajaran. Jadi antum paham gak sih kalimat tersebut? Bisa nggak menyimpulkan dari kalimat di atas? Nah itu maka mutabaqah, tadamun dan iltizam itu ya menunjukkan sebuah kata atau kalimat. Jadi kita mengambil kesimpulan dari sebuah kata atau kalimat, objek bahasanya maka apa? Kalimat. Nah di sana ada indikasi yang kaitannya bukan dengan kalimat, mungkin dengan apa? Ya, maka ada itu kan dalalah lafat. Ada yang bukan lafat, seperti dalil akli atau penunjukan secara akal, penunjukan secara tabiat atau yang lainnya. Maka kalau kemudian antum lihat ayam titik itu, masih antum apa? Ini mana ininya? Ibunya. Itu dengan apa? Logika. Kalau ada titik kecil mesti ada apa? Ada ibunya gitu. Maka antum paham keberadaan si ibu itik itu apa dengan logika. Demikian juga misalnya dengan tabi'iyah. Kamu karena melihat wajahnya apa? Burung. Ya. Itu tabiat manusia itu kalau kemudian dapat masalah burung gitu. Itu dalalah juga, bukan lafaz gitu. Ya. Jadi ngurung karena dalalah ada masalah yang dihadapi. Kita bisa menyimpulkan dengan melihat wajah murung itu berarti ada masalah. Itu dalalah tapi bukan laf. Ya. Kita lihat titik tadi. Itu kalau murung ada kemasalah itu jawab iya. Tabiat, tabiat manusia. Ya. Nah, medan kita sekarang adalah asma Allah itu kan lafaz. Ya, asmaul husna itu apa? Bentuknya lafaz. Dan dari lafaz itulah kita bisa mengambil kesimpulan. Beberapa kesimpulan. Bisa melalui metode apa tadi? Mutabaqah, tadamun, iltizam. Apa sih yang dimaksud dengan mutabaqah? Mutabaqah itu mengambil kesimpulan dari seluruh maknanya. Di apa saja yang makna apa saja, pelajaran apa saja yang bisa diperoleh dari lafadznya, dari lafadz, kandungan makna lafadz itu secara keseluruhan itu mutabaqah. Nah, karena bahasan kita adalah tentang asma dan sifat, kita mau mengambil pelajaran asma dan sifat pada diri Ta'ala, apa yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala dari asma tersebut secara mutabaqah seluruhnya berarti kalau ada nama berarti ada pemilik namanya. Siapa pemilik namanya? Allah. Pemilik nama itu, zat pemiliknya itu Allah Ta'ala. Kemudian sifat yang melekat pada zat tersebut. Itu kita ambil kesimpulan dua-duanya. Karena bil mutabaqah, maka menetapkan zat Allah Ta'ala yang bernama nama tersebut, Sami misalnya, kemudian sifat yang melekat pada diri Allah Ta'ala berupa as-sama. Itu bil mutabaqah. Kalau kita contohkan dalam kasus kehidupan kita sehari-hari, bukan kaitannya asma Allah Ta'ala, maka misalnya kita kepada rumah ya, al-bait, rumah. Maka kalimat rumah itu, maka dengan lafaz rumah, maka di sini tersimpan dalam memori kita semua yang terkait dengan rumah. Maka coba ambil pelajaran secara mutabaqah
tentang dari kata rumah, maka antum keluarkan semua. Atap, kamar, semua yang itulah masuk dalam kata rumah. Semakin antum lengkap maklumat tentang apa itu rumah, maka akan semakin apa? Keluar semua apa? Hal yang terkait dengan rumah, lafaz rumah. Dan setiap yang antum sebutkan itu ada di rumah. Ada dalam kata rumah. Itu bil mutabaqah. Adapun bitadammun itu dengan sebagiannya saja. Mengambil sebagian makna dari kata. Jadi apa yang ditunjukkan oleh kata itu diambil sebagiannya saja. Nah, dalam bab kita karena mutabaqahnya tadi adalah dat dan sifat, maka kalau sebagiannya ya datnya saja atau sifatnya saja. Maka dat Allah, dat yang bernama As-Sami itu tok saja atau sifat utama. Kalau contohnya mau Al-Khaliq, ya kan? Maka diambil dat Allah yang bernama Al-Khaliq, datnya, atau sifatnya saja Al-Khalq. Ya, sedikit mumpung ingat tambahan yang mungkin tidak terkait dengan dengan bahasan kita. Keluar sebentar. Tambahan bahwa terkadang antara sifat Allah dengan efek atau maf'ul bih dari sifat Allah itu namanya sama. Sifat Allah mencipta apa namanya? Al-Khalq. Hasil ciptaan Allah apa namanya? Khalq juga. Ada khalqullah. Ini makhluk. Jadi kita al-khalq, khalqullah. Sifat yang melekat pada diri Allah apa? Dari nama Allah al-Khaliq, al-Khalq. Ya. Sama dengan al-qadar kan. Kadang qadrullah itu yang dimaksud apa? Sifat. Kalau menakdirkan kadang yang dimaksud adalah makhluknya. Hasil takdirnya. Qadar juga. Rahmah juga begitu. Kadang rahmah yang dimaksud sifatnya yang melekat pada diri Allah Ta'ala. Kadang rahmah yang dimaksudkan adalah makhluknya. Al-jannah la rahmat Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Tapi yang melekat pada diri Allah Ta'ala itu sifat rahmah. Sama-sama nisbat rahmah itu. Bedanya apa nanti? Kalau kemudian yang didofahkan kepada Allah itu yang bersifat abstrak, berarti itu sifat. Kalau yang itu sifatnya konkret, bentuknya konkret, dan berdiri sendiri, maka itu makhluk. Ya itu sedikit. Mungkin nanti sambil berjalan mudah-mudahan akan lebih memperjelas lagi. Nah itu tadamun. Maka kalau kemudian tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kemudian rumah, kemudian orang bertanya berapa jendelanya, berarti itu apanya? Ngambil apanya? Tadamun. Coba antum ambil pelajaran dari kata rumah, apa yang antum ketahui nak? Pintu. Nah itu berarti apa? Tadamun. Dia mengambil sebagian maknanya. Sudah, itu tadamun. Kemudian yang ketiga lah iltizam. Kalau iltizam itu makna yang di luar dari makna kata. Jadi makna yang bukan kandungan makna kata tersebut. Makna yang sedang diambil pelajarannya. Jadi dia tidak termasuk kandungan dari
makna lafaz. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Ada kaitannya terkait dengan lafaz tersebut, kata tersebut, kalimat tersebut. Maka menyimpulkan dengan sesuatu makna yang di luar dari makna katanya, tetapi kemudian tidak bisa dipisahkan atau ada kaitannya secara erat, maka disebut apa itu? Iltizam, konsekuensi. Dalam kasus asma Allah al-Khaliq, beliau contohkan apa? Yaitu sifatul ilmi dan sifatul qudrah. Ya. Jadi kesimpulan ilmu dan qudrah, ilmu dan kemampuan itu bukan kandungan makna dari apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq itu enggak mengandung makna al-ilmu dan, tetapi kepemilikan sifat al-Khaliq itu mencipta itu tidak akan dimiliki tanpa apa? Tanpa ilmu dan kemampuan. Maka bisa disimpulkan bahwa sang Khaliq itu pasti punya apa? Ilmu dan kemampuan. Itu dalatul iltizam namanya. Sebagaimana contoh rumah misalnya, rumah, kemudian orang bertanya, siapa yang bangun? Maka pembangunnya itu kan nggak masuk dalam lafaz rumah. Dia di luar makna rumah. Tetapi bahwa rumah itu ada yang bangun, itu nggak bisa dilakukan. Maka memahami kata pembangun, yang bangun, itu adalah kemudian alamatnya. Saya punya rumah. Alamatnya di mana? Itu kan dia menanyakan alamat kan nggak ada tuh. Rumah kok kemudian kandungan maknanya alamat enggak. Tapi tidak ada rumah yang apa? Yang tidak punya alamat. Tidak ada alamatnya. Nah, lalu beliau sampaikan bahwa kemampuan untuk menyimpulkan dari dalatul iltizam, dari konsekuensi, itu amat sangat bermanfaat. Karena dari satu nama, kalau dia memiliki kemampuan mencari iltizamnya, bisa apa? Menemukan sifat yang sangat banyak. Oleh karena itu, lebih perluas bahwa firman Allah Ta'ala dan sabda Nabi SAW itu adalah hak, alam yang hak. Maka konsekuensi dari firman Allah dan Rasulnya, apabila itu memang konsekuensinya, lazimnya pasti juga hak, benar. Karena ini kaidah yang disepakati oleh semuanya. Lazimul hak, hakun. Konsekuensi dari sebuah kebenaran adalah benar. Dengan catatan bahwa klaim konsekuensi itu adalah memang betul. Karena terkadang orang mengklaim itu sebagai konsekuensinya padahal bukan. Itu asumsi yang tidak terbukti. Karena apa? Kedangkalan cara mengambil tadi. Mengambil hubungan konsekuensinya. Tidak ada konsekuensinya kalau dikonsekuensikan. Ya. Jadi apabila sebuah kalimat itu benar, maka konsekuensi yang timbul dari kalimat tersebut pasti benar. Nah sebaliknya, kalau sebuah konsekuensi itu menunjukkan batil, maka kalimat yang menunjukkan hal yang batil itu pasti batil juga. Jadi ada sebuah kata
yang konsekuensi dari kata itu menghasilkan kesimpulan yang salah. Pasti kata itu juga salah. Sebuah pernyataan menimbulkan konsekuensi yang batil, yang salah. Maka pernyataan itu pasti salah. Nah, itu tidak terjadi pada firman Allah dan sabda Rasulnya. Mengapa? Karena firman Allah dan sabda Rasul itu pasti benar. Maka nggak akan mungkin terjadi konsekuensi yang batil. Nah, inilah yang kemudian kita bisa pastikan kesalahpahaman dari ahlul bid'ah, dari kalangan mu'attilah atau musabbiha, ketika mereka memahami dari firman Allah atau sabda nabinya tentang asma dan sifat yang menghasilkan konsekuensi yang batil. Diduga atau mereka klaim itu konsekuensinya batil. Itu dipastikan dia salah. Ya. Yang nanti sambil berjalan kita tambahkan insyaallah. Konsentrasi sini adalah pada benarnya konsekuensi dari firman Allah Ta'ala. Ya kan, seperti misalnya ketika mereka mengatakan kalau kemudian kita memahami dari konsekuensi dia, bahwa mereka mengatakan kalau kemudian misalnya firman Allah yadullah faqadihim tebal yadu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah Ta'ala itu dua-duanya terbentang. Allah memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka konsekuensi dari ayat ini berarti Allah punya tangan. Dua lagi tangannya. Dan itu gak benar. Itu gak benar Allah punya dua tangan. Jadi kalau kita terima apa adanya ayat ini, konsekuensinya Allah punya dua, dan itu gak benar. Loh kok bisa? Kalau itu konsekuensi dari firman Allah ya apa? Kalau itu memang konsekuensinya benar. Apa kemudian? Ya itu konsekuensinya Allah punya dua tangan dan itu gak pantas begitu. Loh kok bisa? Berarti kan menunjukkan konsekuensi dari ayat Allah batil. Kalau konsekuensinya batil berarti menuduh firman Allahnya batil gitu. Ya. Atau sebaliknya, berarti kan paham ini batil. Ya. Paham yang mengatakan bahwasanya itu berarti kita harus menolak tangan memahami tangan Allah Ta'ala karena konsekuensinya akan membuat Allah bertangan dan itu batil. Ini paham menyimpang. Atau sebaliknya, ayat itu menunjukkan Allah punya tangan dua, dan kita nggak paham yang namanya tangan kecuali seperti tangan makhluk. Maka berdasarkan ayat ini konsekuensinya berarti Allah punya tangan yang tangannya seperti tangan makhluk. Ini konsekuensi. Nah, itu klaim konsekuensi yang bukan konsekuensi. Nggak ada konsekuensi dari kalimat tersebut bahwa Allah punya tangan seperti tangan makhluk. Konsekuensinya Allah punya tangan dua. Tentunya tangan sudah dengan kebesaran dan keagungan Allah itu konsekuensinya. Adapun Allah punya dua tangan dan tangannya seperti tangan makhluk, itu konsekuensi klaim. Diklaim sebagai konsekuensi padahal bukan konsekuensi. Mengapa? Kan batil kalau Allah punya tangan seperti tangan makhluk. Kalau sama dengan makhluk adalah sebuah kebatilan. Gak mungkin firman Allah Ta'ala menimbulkan apa? Mana yang batil, konsekuensi yang batil. Maka itu adalah klaim konsekuensi yang bukan konsekuensi. Sebagaimana tadi yang mu'attilah, keduanya itu mengkonsekuensikan terhadap firman Allah yang bukan konsekuensinya. Sehingga kemudian yang satu pihak jadi alasan untuk menolaknya, yang satu pihak menjadi alasan untuk menetapkan
dengan diserupakan dengan makhluknya. Nah, sudah sampai di sini yang terkait dengan dalalatul asma. Tunjukkan dari asma ta'ala. Indikasi dari asma Allah ta'ala. Nah, kemudian beliau tambahkan sedikit di luar bahasan asma sifat. Keluar dari bahasan asma sifat, tetapi bahasan tentang dalatul iltizam. Khusus tentang konsekuensi sebuah perkataan. Maka ada pelajaran yang berharga yang beliau sampaikan. Ada pelajaran berharga yang beliau sampaikan terkait dengan konsekuensi perkataan manusia. Ya, terkait dengan konsekuensi perkataan manusia. Maka sampaikan, baca. Adapun konsekuensi pengertian lazim dari perkataan seseorang dan firman Allah dan sabda Rasulnya, maka mempunyai 3 kategori. Pertama, konsekuensi itu disebutkan kepada orang yang mengucapkan perkataan dan dia mengakui dan menerimanya. Seperti dikatakan oleh orang yang menafikan sifat-sifat fi'liyah kepada orang yang menetapkannya. Konsekuensi dari penetapan Anda adanya sifat-sifat fi'liyah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara af'al, perbuatan-perbuatan Allah, ada yang hadis baru terjadi. Dan orang yang menetapkan adanya sifat-sifat fi'liyah itu mengakui dengan menjawab, ya, dan saya menerimanya. Karena Allah Ta'ala tetap selamanya berkuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki dan tidak berkesudahan firman serta perbuatannya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Katakanlah, kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Surat Al-Kahfi ayat 100. Walau annama fil ardi min syajaratin lamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surah Luqman ayat 27. Dan terjadinya satu persatu af'al Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan suatu ketidaksempurnaan pada dirinya. Kedua, konsekuensi itu disebutkan kepada orang yang mengucapkan perkataan tetapi dia menolak adanya relasi antara konsekuensi tadi dengan perkataannya. Seperti dikatakan oleh orang yang menafikan sifat kepada orang yang menetapkannya. Konsekuensi dari penetapan Anda bahwa Allah Ta'ala mempunyai makhluk dalam sifatnya. Lalu orang yang menetapkan sifat itu menolak, menjawab, tidak berarti demikian, karena sifat Al-Khaliq itu disifatkan kepadanya, tidak disebutkan secara mutlak, sehingga bisa jadi konsekuensi bagaimana yang Anda tuduhkan. Berdasarkan ini, sifat-sifat adalah khusus untuk Khaliq dan sesuai dengan keagungannya. Seperti halnya Anda menafikan sifat, menetapkan zat bagi Allah Ta'ala dan menolak bahwa Allah tidak menyerupai makhluk dalam zatnya. Maka apakah antara zat dengan sifat? Ketiga, konsekuensi itu tidak disebutkan, sehingga orang yang mengucapkan perkataan tidak menyatakan menerima atau menolak. Maka hukumnya dalam kondisi ini, bahwa konsekuensi tadi tidak boleh dinisbatkan kepada orang yang mengucapkan perkataan. Salahnya, karena ada kemungkinan pula, jika disebutkan kepadanya, lalu dia mengetahui kesalahannya, dia akan meninggalkan perkataannya. Sebab kesalahan konsekuensi menunjukkan kesalahan pengertian yang dikandung.
Oleh karena adanya dua kemungkinan ini, maka tidak boleh dihukumi bahwa konsekuensi dari suatu perkataan adalah sama dengan perkataan itu. Jika dikatakan, apabila konsekuensi ini sebagai konsekuensi dari perkataannya, berarti konsekuensi ini sebagai perkataan pula, karena demikianlah pokoknya, apalagi dengan adanya korelasi yang dekat. Maka jawabannya, hal ini disanggah dengan alasan bahwa orang itu adalah manusia biasa dan mempunyai kondisi-kondisi internal dan eksternal. Maka konsekuensi itu mesti dikesampingkan, karena mungkin saja dia lalai, atau lupa, atau tertutup pikirannya, atau mengucapkan perkataan dalam situasi terdesak, ketika dalam perdebatan, tanpa memikirkan konsekuensi-konsekuensinya dan sebab-sebab lainnya. Ya, dijamin nggak paham. Benar nggak? Hah? Nah, kita memahami kepada penjelasan saya atau kita ganti dengan contoh yang diharapkan antum paham apa maksud dari konsekuensi dari perkataan manusia dengan 3 kemungkinan. Nah, ya perhatikan. Jadi untuk perkataan manusia itu kan terbagi 2 ya. Perkataan yang benar dan perkataan yang salah. Perkataan yang benar dan perkataan yang salah. Secara hukum asal, maka sebuah perkataan yang benar konsekuensinya pasti benar. Perkataan yang salah akan konsekuensinya sebuah kesalahan. Nah, dalam kenyataan manusia, kadang dia menyatakan pernyataan yang salah tetapi tidak paham konsekuensi pernyataannya. Oleh karena itu, saya ambil yang kesimpulan belakang dulu. Perkataan, konsekuensi dari sebuah perkataan itu tidak dinisbatkan kepada yang mengatakan sebagai baik konsekuensi itu benar atau salah. Kecuali setelah dikembalikan kepada yang mengatakannya. Omongan kamu tadi itu berkonsekuensi A. Gimana? Antum terima enggak bahwa antum menyatakan A itu? Kalau kemudian dia terima, berarti baru kita bisa bilang bahwa si fulan yang A. Karena setelah dipaparkan kepadanya dia bahwa konsekuensi kalimatnya itu menghasilkan A. Dikatakan, kamu ngomong begitu, itu artinya kamu mengakui A ini. Iya. Berarti baru kemudian si fulan mengatakan A. Ketika kemudian disampaikan kepadanya, konsekuensi dari omonganmu itu menghasilkan A. Ya, sama sekali nggak maksud itu. Tapi kalimat antum itu bukan konsekuensi A. Tentu. Maka kata A ini nggak boleh dinisbatkan kepada siapa? Kepada yang mengatakannya. Walaupun itu konsekuensi dari perkataannya. Dan dalam posisi belum dipaparkan, maka apa? Tetap didiamkan A ini. Kalau tanya A itu, fulan mengatakan A atau tidak? Kita jawab apa? Tahu. Bukankah A itu konsekuensi perkataan si fulan? Iya. Tapi kan saya nggak tahu apakah fulan atau tidak. Loh, kenapa nggak dikatakan untuk konsekuensinya? Kan ada kemungkinan dia nggak paham konsekuensi perkataan. Dia memang ngomong begitu. Tapi betapa banyak orang itu nggak paham konsekuensi omongannya. Ya, dia ngomong itu kalimat dia, tapi nggak paham. Kalau konsekuensi dari perkataannya, baik itu hal yang sangat jelas maupun kadang ngomong sangat jelas gamblang, karena posisi tertentu, kadang nggak ngeh kalau kemudian dampak dari perkataannya adalah mengkonsekuensikan sesuatu yang dia sangat tidak terima. Kalau dinisbatkan kepadanya. Maka itu yang kemudian dikenal lazimul qaul laisa bil qaul. Bahwa konsekuensi perkataan bukanlah perkataan itu sendiri. Ya.
Jadi ada 3 kata ya. Lazimul haq, hakun. Butlanul lazim, yaitu butlanul malzum. Lazimul qaul laisa bil qaul. Itu 3 kalimat yang kaitannya hal ini. Bahwa perkataan, konsekuensi dari sebuah perkataan yang benar pasti benar. Sesuatu yang batil yang ditunjukkan oleh sebuah perkataan menunjukkan perkataan itu batil. Jadi perkataan yang menghasilkan konsekuensi yang batil menunjukkan perkataannya batil. Kemudian konsekuensi dari perkataan bukanlah perkataan itu sendiri. Itu tadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, misalnya ya Ahlussunnah mengatakan tentang konsekuensi mazhab ta'til ya itu sama dengan pernyataan Allah tidak ada. Ya, yang mengatakan Allah tidak dikatakan di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping. Berarti ada enggak yang mengatakan itu? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Nah, konsekuensi perkataan ini Allah enggak ada. Nah, Allah enggak ada itu benar atau salah? Berarti perkataan tadi salah. Yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping. Itu pasti perkataan yang salah. Kenapa? Konsekuensinya salah. Makanya salah. Jadi apa? Allah enggak ada. Kalau sesuatu yang enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping, itu sesuatu yang enggak ada. Enggak di mana-mana kan? Ya. Tapi kita nggak boleh mereka mengatakan lo nggak ada. Mengapa kaidahnya tadi? Lazimul qaul laisa bil qaul. Konsekuensi dari sebuah perkataan bukanlah itu perkataan itu sendiri. Sehingga kecuali apabila sini. Kamu bilang Allah nggak di atas, nggak di bawah, nggak di samping. Jadi nggak di mana-mana. Ya, itu berarti kan nggak ada Allahnya. Iya memang. Baru kita katakan dia bilang Allah nggak ada. Karena ketika disampaikan konsekuensinya dan dia apa? Mengakui. Terus kalau kemudian ya ngawur aja, jangan dulu macam-macam. Ya. Saya bilang kalau itu ada, tapi nggak ada di mana-mana. Kalau itu ada, tahu, tapi nggak di atas, nggak di bawah. Karena kalau di atas, di bawah dan sebagainya, itu berarti kayak kita butuh tempat dan sebagainya. Tetapi mana sesuatu yang ada yang nggak ada di mana-mana? Ya. Kalau sesuatu itu ada, pasti ada di mana keberadaannya. Ya pokoknya gitulah. Kalau enggak, yang jelas Allah itu ada, tapi enggak boleh kita bilang kalau ada di atas, di bawah, di samping, enggak boleh. Pokoknya Allah ada, titik. Jangan bicarakan di mana keberadaannya. Ya. Nah maka kita enggak boleh mengatakan si fulan mengatakan Allah tidak ada. Kita katakan siapa yang mengatakan? Si fulan mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, tidak di mana. Dan tidak boleh mengatakan Allah berada. Allah ada di mana, nggak boleh. Dia bilang begitu maksudnya. Kita nisbatkan kepada dia, kepada orang itu bahwa dia menyatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping, dan nggak boleh mengatakan Allah ada di mana. Nah, itu dia bilang begitu. Ya kita hanya bisa begitu. Nggak boleh kemudian kita ilzamkan kepada kita mengatakan si bulan mengatakan lo nggak ada. Tapi kita bisa bilang kepada semua orang, barang siapa, ya,
mengatakan Allah tidak di atas, di bawah, dan tidak ada di mana keberadaannya, sama dengan mengatakan Allah tidak ada. Ya. Kalau panas telinga mereka nggak masalah. Itu konsekuensi perkataan yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Itu konsekuensi. Ya, itu contoh. Maka itulah keadilan. Maka kita tidak boleh menisbatkan kepada seorang sebuah perkataan yang dia sendiri tidak pernah mengatakannya, tidak mengakui sebagai perkataannya. Walaupun itu sebagai konsekuensi dari perkataannya. Kita hanya bisa, tapi konsekuensi perkataan begini. Terlepas dia terima atau tidak, kita akan konsekuensi perkataanmu. Jangan kamu mengatakan begini, nggak boleh. Nggak boleh menghukumi orang dengan konsekuensi perkataannya. Hukumi orang dengan apa yang dia katakan. Ya, maka ini pelajaran yang sangat berharga. Terkait dengan paham. Dan yang lebih kepada kepentingan pribadi adalah kemampuan mencari konsekuensi sebuah perkataan. Apalagi itu firman Allah dan sabda Rasulnya. Itu kemampuan istimewa yang dimiliki oleh para ulama, di mana mereka memahami lazimul qaul, itu ya anugerah berupa kecerdasan di atas rata-rata. Maka tidak ada ulama yang tidak cerdas, karena untuk mengambil dalalah mutabakoh, ya dalalah kalau tadomun paling gampang kan. Tapi untuk mengambil makna seutuhnya, seluruhnya itu kan butuh kemampuan maklumat yang banyak tentang kata itu. Apalagi dalalah iltizam, itu Maka wajar kalau Imam Syafi'i dari hadis kecil bisa mengambil 1000 faidah. Itu kan ada dalatul mutabakohnya, ada dalatul iltizamnya. Di samping tadomun jelas kan. Ya, hanya dari hadis Nabi ya Aba Umar data Paulu bin Nugair. Aba Umar, ya apa yang telah terjadi pada Nugair, burung kecil, mati kan burung kecilnya dia. Nabi menghibur, itu kan ya. Untuk bisa menyimpulkan dari hadis itu kemudian dengan faedah yang amat sangat banyak kan bermain di mana? Di tadi 3 dalalah tadi. Ya. Cukup jelas ini tadi. Sudah mewakili kalimat mu'alif. Nah maka dengan mudah-mudahan tadi sudah jelas ke yang tadi ke mu'alif ya, yaitu terkait dengan perkataan seorang yang penafi sifat, yang menafikan sifat, kan ya bilang misalnya ke kita sebagai penetap sifat, yaitu ya dikatakan pada kemungkinan yang pertama, ya maka apabila Anda menetapkan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, sifat-sifat perbuatan, maka berarti Anda mengatakan bahwa ada hal yang baru dalam perbuatan Allah Ta'ala. Ya, konsekuensinya. Karena kalau Anda mengatakan bahwa Allah punya sifat ikhtiariyah, punya sifat perbuatan, Anda harus menyatakan bahwa Allah ada pada perbuatan Allah yang baru. Terus kita bilang iya. Ya. Memang betul. Ada hal yang baru Allah kerjakan hari ini. Bahkan ada yang belum Allah kerjakan. Memang betul. Dan tidak setiap kata baru itu berarti makhluk. Karena baru ada 2.
secara makna. Ada yang baru dalam arti itu makhluk, ada yang baru dalam arti yatajaddad. Yang tergantung baru itu disifatkan kepada siapa. Kalau baru itu disifatkan kepada Allah maka bukan makhluk, tapi sifat yang melekat pada Allah Ta'ala, beradanya baru salah satuannya. Adapun kalau baru disifatkan kepada makhluk pasti dipilih dengan yang tidak ada. Makhluk namanya makhluk, barunya makhluk ya makhluk. Baru yang tidak bisa jadi betul-betul baru, tetapi kalau barunya Allah Ta'ala pasti ada pokoknya, yang itu tidak baru. Hal yang baru itu ada pokoknya, hal yang tidak baru. Barunya kenapa? Allah baru kemudian berkehendak melakukan saat itu. Tapi kemampuan berbuat dimiliki oleh Allah sejak kapan? Sejak azali, yang tidak bermula. Dan pemahaman seperti ini sama sekali nggak merendahkan Allah Ta'ala, sama sekali nggak mengurangi kesempurnaan Allah Ta'ala. Ya saya katakan ada hal baru dari sisi satuan-satuannya, tapi dari sisi kemampuannya itu sudah apa? Dimiliki oleh Allah sejak azali. Nah, itu diterima. Ya. Kalau kemudian diterima apa disebahkan, maka mereka menisbatkan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah penetap sifat itu menyatakan bahwa ada di antara sifat Allah yang baru dalam arti satuannya, maka kita benarkan. Karena itu konsekuensi dari sifat fi'liyah. Ketika Allah menyatakan Allah berbuat, mata sya'a, kaifa sya'a, bima sya'a, maka konsekuensinya ada yang baru dari sifat-sifat salah satuannya. Dan lazimul hakun. Dan tidak berkonsekuensi menunjukkan kekurangan pada diri Allah sama sekali dengan pernyataan adanya hal yang baru dalam sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala dari sisi satuannya. Kemudian yang kondisi yang kedua, apabila disebutkan dan kemudian menolak ya. Jadi ketika kemudian konsekuensi dari penetapan Anda bahwa Allah Ta'ala mempunyai makhluk dalam sifatnya. Ya, yaitu tadi. Bahwa kuatirnya hanya saya ya beginian. Jadi kalau kemudian si penafi sifat mengatakan kepada penetap sifat, konsekuensi dari kamu menetapkan sifat berarti Allah sama dengan makhluk. Sama nggak? Sama? Maka kita mengatakan kepadanya enggak. Dan saya ingatkan dulu bahwa lazim konsekuensi yang dia tuduhkan konsekuensinya atau bukan? Bukan konsekuensi. Berarti dia nggak paham konsekuensi dari firman Allah atau hadis Nabi tentang sifat. Itu bukan konsekuensinya. Sebab kalau itu konsekuensinya kita wajib apa? Menerimanya. Kan kita memahami bahwa Allah punya sifat, ya, termasuk sifat-sifat apapun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, itu kan karena kita diantaranya lah mengambil konsekuensinya. Nah kalau kemudian mereka tuduhkan, ketika kita menetapkan sebuah konsekuensi, mereka tuduhkan berarti Anda telah menyerupai Allah dan makhluknya, maka pertama kemudian kita katakan dulu bahwa itu bukan konsekuensinya. Kita buktikan bahwa penetapan sifat sama sekali bukan mengkonsekuensikan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena penetapan sifat yang dibarengi dengan apa? Dengan menetapkan bahwa itu sifat menjadi kekhususan bagi Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Bagaimana bisa Anda ilzamkan kepada kami bahwa kami telah menyerupakan Allah dengan makhluknya?
Ya, jadi nggak diterima. Bukan karena kita nggak menerima konsekuensi perkataan, karena memang itu bukan apa? Bukan konsekuensinya. Bukan kita lari dari apa? Kenyataan. Kalau tadi orang yang enggak, saya nggak pernah bilang kalau nggak ada, itu kan lari dari apa? Dari konsekuensi. Nah, kita bukan begitu. Karena itu memang bukan konsekuensinya. Bukan konsekuensinya. Ya, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, ya ketika diam. Ketika kemudian masih diam, maka ya tidak dinisbatkan sebagai perkataannya dan juga tidak dinafikan. Kita nggak mengatakan dia nggak bilang begitu dan juga tidak mengatakan dia bilang begitu. Mengapa? Karena ya memang nggak tahu kita. Bisa jadi ketika disampaikan diakui, bisa jadi ketika disampaikan tidak diakui. Maka konsekuensi sebuah perkataan tidak dinisbatkan sebagai kaul dan juga tidak dinafikan. Itu Pak, sikap yang benar ketika mensikapi konsekuensi dari perkataan seseorang. Ya, itu kaidah yang keempat. Sampai sini, jelas? Fadal, sebelum break mungkin ada pertanyaan dulu dari Bapak. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang bagus. Ya. Bahwa aslinya jalur iltizam itu bukan menggelincirkan, karena kan tadi kan lazimul hak. Tetapi ketika seseorang kemampuan logikanya apa? Dangkal, maka dengan kemampuan logika yang nggak pas, kemudian apa? Tadi menggelincirkan. Seperti yang terjadi pada apa? Pada baik Mu'tazilah maupun Musabbihah itu kan karena logika dangkal. Karena bermain di ranah apa? Di ranah konsekuensi dengan kemampuan logikanya, tetapi yang tidak sinkron. Jadi bermain di ranah logika itu adalah bisa berdampak kebatilan. Oleh karena itu, dalam ranah bermain dengan logika itu untuk memastikan bahwa logikanya benar, carikan dalil yang menunjukkan kebenaran logika tadi. Maka kayak Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ketika mengambil logika iltizam dari al-khaliq adalah al-ilmu al-qudrah, ada enggak dalil sifat ilmu al-qudrah? Ada dalilnya. Maka Imam atau Abu Hasan Asy'ari rahimahullah itu kan bermainnya di ranah logika dengan penemuan satu sifat Allah Ta'ala, yaitu apa? Al-Qudrah. Al-Qudrah. Sama dari penemuan sifat Al-Qudrah bidalatil apa? Iltizam. Itu berarti Allah punya sifat apa? Sifat al-iradah. Kemudian iradah untuk terwujudnya apa yang dikehendaki punya sifat ilmu. Ilmu untuk kemudian sempurna kudrah ilmu dan iradah tidak dimiliki kecuali oleh yang hidup. Hidup yang sempurna itu yang punya as-sama, al-kalam, wal basar. Itu semuanya pakai dalatul iltizam. Dalatul iltizam. Yaitu logika. Konsekuensi berdasarkan logika. Nah sekarang 7 sifat itu ada semua atau enggak? 7 sifat yang tabala Abu Hasan Asy'ari ada enggak di Al-Quran dan Sunnah? Ada enggak? Ada. Maka kita terima. Maka dalam kasus ini, maka benar. Tapi dalam kasus yang lainnya logikanya enggak nyampe. Kalau Allah punya sifat rahmah, logikanya berarti ada mail, ada kenyondongan kepada itu enggak layak bagi Allah Ta'ala. Konsekuensinya berarti enggak layak kalau punya sifat rahmah. Berarti harus takwil apa itu rahmah. Dan terus gitu. Karena bermain di logika yang kemudian salah.
logika yang salah. Akhirnya karena hasil dari logika yang salah itu menjadi kesimpulan sebuah kesalahan dan sebuah yang salah ternyata nggak diterima, lalu kemudian dia mengambil jalan yang lainnya, nggak ditetapkan apa yang dia pahami sesuai dengan logika, menghasilkan logika yang batil. Padahal itu kesalahan logikanya, berangkat dari kesalahan logika, bukan karena ayat dan hadis itu menunjukkan logika yang batil, enggak, tetapi dari ketidakmampuan melogika secara baik dan benar. Untuk itu, ikhwafidin, kalau kemudian kita bermain di tingkat logika, maka jangan pernah itu diisbatkan sebagai sebuah kebenaran kecuali kita punya bukti ilmiah bahwa itu benar. Kalau ranahnya ranah agama, maka apa? Harus ada dalil Alkitab atau sunnahnya yang menunjukkan benarnya kesimpulan yang kita dapatkan, yang mengolah ranah apa? Logika. Ya. Maka yang terbaik adalah nyontek aja Alkitab sunnah kemudian ambil faedahnya. Ya. Ketika kita mengambil faedah secara iltizam, maka jangan keburu tetapkan kecuali ada apa? Dalil. Kalau kita nggak menemukan dalilnya, kita ngikuti imam sebelumnya. Maka ada imam yang sebelumnya, ulama mu'tabar salaf, ulama ahlus sunnah wal jamaah yang menetapkan sebuah kesimpulan dari iltizam sebagaimana yang kita simpulkan. Ya, karena ada kemungkinan bahwa logika berpikirnya sesat. Bukan firmannya yang sesat, ayatnya hadisnya sesat, tapi logika berpikirnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi berarti apa? Pisau bermata dua, bisa menyebabkan seorang itu mendapatkan keilmuan yang sangat banyak dengan bermain di logika terhadap nusus, dalil-dalil, dan bisa kemudian orang sesat karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain? Nah, mungkin sebelum ke pertanyaan dan sebelum break kita bahas sedikit soal karena snacknya sudah ada, soal saja. Penunjukan asma Allah beragam. Kadang berdasarkan tadomun. Nggak nongol bapak-bapak, sinyalnya lagi majen, sinyalnya Epson ini. Jadi penunjukan didengarkan saja izin. Penunjukan dalam asma Allah beragam. Kadang berdasarkan tadomun. Artinya keseluruhan makna yang ditunjukkan. Salah apa betul? Nice. Dipahami. Ya. Baik, hafalan kedua. Kadang berdasarkan mutobakoh. Artinya sebagian makna yang ditunjukkan. Paham. Tuh, Masya Allah. Oke, yakin ya? Baik. Yang ketiga. Kadang berdasarkan iltizam. Artinya apa? Enggak ya? Artinya makna di luar teks, namun tak terpisahkan dengan makna teks. Oh, nice. Ini nyangkut. Satu lagi terakhir. Penunjukan dalam asma Allah beragam. Ragamnya hanya ada 3, yaitu mutokobah, mutobakoh, tadomun, dan iltizam. Baik, karena benar semua kita lanjut aja Ustaz, nggak usah istirahat. Ya, karena memang asma Allah lafaz, dan lafaz cuma dengan 3, tidak ada yang keempatnya. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Sekian Ustaz untuk penyampaian materi di daurah sesi pertama. Bapak-bapak, kita akan break sampai dengan jam 9.45 nggih. Terima kasih, jazakumullah khairan, tafadhal.